Seminar program Next. Next adalah New Experience and Extraordinary Talent. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu, yang sudah menginvestasikan waktunya hari ini. Selamat untuk Bapak Ibu terundang hari ini, karena program Next ini program yang mempunyai limit untuk merekrut. Ya, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan nama lengkap beserta nama leader pengundang Bapak Ibu di kolom chat. Dan nanti jika ada pertanyaan selama sesi berlangsung, Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu lihat dalam flyer, kita akan ada sesi sharing bersama pembicara kita yang luar biasa, dan nanti di sesi kedua ada sesi preview mengenai business opportunity seminar, khususnya untuk program Next. Dan sesi ketiga nanti akan ada sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin nanti ada pertanyaan, bisa dipersilakan untuk Bapak Ibu bertanya langsung menuliskan di kolom chat. Ya, oke Bapak Ibu, saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan sebuah video, yaitu video Premium Agency atau program Next. Mari kita sama-sama saksikan video Premium Agency program Next. I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. Time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever. It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong, developing markets like Indonesia, That's not worth shouting about? You know what is. The future is now. Are you ready for it? Ya, baik Bapak Ibu, baru saja kita sudah saksikan video mengenai program Next Premium Agency yang nanti kita akan review dan jelaskan di sesi kedua.
Ya, saya masih memiliki video kedua, yaitu eh, video company profile dari Manulife Indonesia. Mari kita sama-sama saksikan video dari Manulife Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan video company profile dari Indonesia. Sebelum mulai sesi pertama, mari sama-sama kita dengarkan greetings dari Bapak Aris Aprianto. Beliau adalah selaku Regional Head Dynamic Pride di Manulife Indonesia. Untuk itu, saya persilakan Bapak Aris Aprianto untuk menyampaikan greetingsnya. Ya, silakan Pak Aris. Thank you, Biondi. Ya, Kedengeran jelas ya, Biondi ya. Kedengaran Pak. Salam dari Osaka nih. Wih, luar biasa Pak Aris dari Osaka ya. Salam buat teman-teman semua yang hadir hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu dan teman-teman sudah join dengan kita di acara yang sangat positif. Saya tahu weekend adalah hari di mana Bapak Ibu ingin bersantai, tapi Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu dan bergabung di acara hari ini, dan tentunya karena Bapak Ibu sudah merupakan waktu untuk hal yang positif ini, teman-teman di acara hari ini, panitia acara ini sudah menyiapkan beragam tips dan beragam informasi yang tentunya akan sangat berharga untuk pertimbangan Bapak Ibu ke depan. Artinya, waktu yang Bapak Ibu sisihkan pada siang hari ini tidak akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu, acara ini sangat spesial ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah beberapa kali mendengar acara Business Opportunity Seminar, tapi ini adalah bukan Business Opportunity Seminar yang biasa. Ini adalah yang premium, eksklusif. Kalau Bapak Ibu tahu saat ini di Manulife di waktu yang sama juga sedang ada acara Business Opportunity Seminar. Namun dibuat dua acara dengan mengkhususkan satu acara yang Bapak Ibu hadiri hari ini karena level atau tingkat pengemasannya yang berbeda. Di next ini Bapak Ibu akan melihat sebuah program yang berbisnis asuransi, namun dikemas dengan lebih profesional, didukung dengan infrastruktur dan fasilitas yang lebih profesional, yang artinya meningkatkan rasio. Kalau Bapak Ibu mungkin nanti melihat skemanya, ada mendengar sama atau mirip dengan perusahaan lain, namun tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Manulife berbeda, Manulife sangat serius dan profesionalisme benar-benar diterapkan di program ini, tidak hanya berupa branding, yang membuat tadi kalau Bapak Ibu lihat video pembuka tadi, sukses rasionya sangat tinggi. Manulife menciptakan skema profesional baik dari kompensasi maupun kinerjanya, sehingga Bapak Ibu akan bisa lebih mudah untuk meraih keberhasilan, tentunya sesuai dengan standar yang dipilih masing-masing. Bapak Ibu, salah satu bukti dari keberhasilan itu dari sekian banyak adalah rekan kita yang akan sharing hari ini. Saya tidak akan kenalkan karena nanti Bapak Ibu akan bertemu langsung. Yang pasti saya berpesan Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini dengan baik, sisihkan waktu sesuai dengan acara, dapatkan feel-nya, dapatkan informasi hikmahnya, nanti menjadi pertimbangan yang lengkap Bapak Ibu untuk menentukan keputusan untuk join dengan program Next atau program Business Opportunity Seminar yang profesional ini. Tempat lain banyak, namun yang sesuai dengan karakter orang Indonesia sehingga membantu personelnya sukses hanya Next program ini. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung, selamat mengikuti acara berikutnya. Silakan Biondi, saya kembalikan. Ya. Terima kasih Bapak Aris. Ya, Bapak Ibu, baru saja Bapak Aris sudah menyampaikan beberapa pesan-pesannya, Bapak Ibu. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di awal,
kita akan ada sesi talk show bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Suwarto. Beliau adalah financial advisor dari Jakarta Bima Sakti. Sebagai informasi, beliau mulai start karirnya sejak 1 tahun lalu dari level agent, dan sekarang beliau sudah memenuhi kriteria target segala sudah terpenuhi, dan sekarang beliau sudah mengajukan untuk naik level ke level selanjutnya. Baik Bapak Ibu, saat ini kita di sesi ini kita akan dipandu oleh Bapak Probo, dan Bapak Probo ini adalah salah satu premium agency spesialis kita di Manulife. Untuk itu dalam 30 menit ke depan saya akan berikan kepada Bapak Probo yang akan membantu kita dalam sesi talk show kali ini. Silakan Bapak Probo. Baik, terima kasih Pak Biondi. Ya, Pak Probo silakan. Ya, sebentar saya akan start share screen. Baik, selamat pagi semua Bapak Ibu. Seperti tadi, suara saya terdengar ya Pak Biondi? Ya, terdengar. Jelas Pak Probo. Terdengar ya? Ya, Oke. terdengar. Oke, baik. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Seperti tadi sudah diberitahu dan opening speech dari Pak Aris bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kita ingin lihat, kita ingin tahu bagaimana perjalanan beliau. Nah, ini di sini kalau kita lihat flyernya nih, ini adalah Bapak Suwarto. Ini adalah salah satu financial advisor dari distrik Bima Sakti. Nah, baik, kalau begitu mari kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Suwarto. Pagi Pak Suwarto. Selamat pagi Pak Suara Suwarto. saya terdengar tidak nih? Ya, sudah Pak. Selamat pagi Pak. Halo, pagi Pak. Selamat pagi Pak Mungkin kurang Probo dekat, dan Pak. rekan-rekan semuanya. Oke, kurang Pagi, dekat. Pagi Pak pagi. Suwarto. Ya, selamat pagi Pak Probo dan rekan-rekan semuanya. Ya, selamat Ya, pagi. terdengar Ya. suaranya. Terdengar. Terdengar Pak. Terdengar Siap, jelas ya? Pak. Jelas. Ya, terdengar jelas. Oke, Oke, pagi Pak. Apa kabar nih Pak? luar biasa nih. Baik, Luar biasa luar Pak. biasa, fantastik. Baik. Iya. Jadi kita nih ingin berbagi nih Pak kepada peserta hari ini. Kita ingin tahu perjalanan Bapak nih. Masuk baru 1 tahun ya Pak, tapi ini sudah bisa pencapaiannya luar biasa. Jadi sebenarnya nih Pak, bisa ceritakan nggak nih Pak, awal mulanya background karir Bapak sebelum bergabung di Manulife nih gimana nih Pak? Sebelumnya apa nih Sebelumnya Pak? saya ucapkan oke, saya jawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Manulife kepada saya untuk menjadi narasumber, artinya pembicara dalam bentuk pengalaman saya di Manulife ya Pak. Gitu. Sebenarnya saya lebih tegang bicara benar, seperti ini ya, karena ini kan lebih tegang bicara seperti ini ketimbang saya harus ketemu klien saya di luar gitu kan. Agak berbeda ya Pak? Beda ya, beda, lebih banyak mistisnya karena di sini banyak orang-orang tenar di sini. Betul. Saya lihat. Oke, kalau tadi Jadi oke, sebelumnya rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Suwarto, tapi saya lebih akrab dipanggil kalau di Manulife itu dengan sebutan Bona ya. Nama saya memang Desa si Suwarto, cuman rezekinya kota ya, mudah-mudahan, amin. Amin. luar biasa. Oke. Awal join Jadi saya gimana di nih Pak Manulife, awal mulanya Pak? sebelumnya sih gini, sebelum saya kerja di Manulife, sebelumnya saya punya pengalaman. Oke, setelah lulus kuliah, saya bekerja. Yang namanya cari kerja kan susah ya dulu ya. Sampai sekarang pun sebenarnya susah cari kerja. Nah, saya bekerja di salah satu retail handphone, retail penjualan handphone. Suaranya terdengar ya, Bu? Bapak Ibu ya? Terdengar. Rekan-rekan sekalian. Terdengar ya, oke. Beneran saya menjelaskannya tegang sekali di sini. Sebelumnya saya santai aja, Pak, bekerja santai. di retail ya, di penjualan handphone, di salah satu penjualan handphone. Kemudian yaudah dari situ saya di retail penjualan handphone,
Kemudian saya ke salah satu perusahaan elektronik yaitu Electronic Elektronik. Solution sebagai customer service. Customer Nah, service. dari situ Oke. lompat-lompat sih, setelah itu saya baru kemudian saya bekerja di salah satu asuransi salah satu perusahaan asuransi itu tapi bidangnya telemarketing, lebih ke bidang telemarketing. Jadi Telemarketing ya, Pak. betul, penawarannya itu lebih melalui telepon. Jadi programnya bukan direct ketemu langsung, melainkan melalui telesales, melalui telepon. Saya menawarkan asuransi melalui telepon. Di mana dari situ saya mungkin tahu cara menjual asuransi. Awalnya itu dulu sih. Nah, tapi Oke, awalnya jadi di situ ya, Pak. di dunia telemarketing itu sudah selama 3 tahun di salah satu asuransi. Sudah 3 tahun Seperti ya, itu, Pak Pak? Prabowo. Oke. Nah, lalu kan terakhir berarti sebagai telemarketing nih, Pak ya, karyawan ya, Pak ya. Nah, terus kok bisa Ya. tiba-tiba Bapak nih join nih masuk ke Manulife? Ada yang mengajakkah atau Bapak tahu dari mana? Terus tiba-tiba Bapak bisa pindah dari telemarketing akhirnya menjadi agen asuransi. Gimana tuh Pak Soeharto? Awalnya Ada yang mengajak Bapak kah atau? Awalnya saya lebih kalau bekerja di kantor mungkin lebih monoton ya, yang saya lihat ya, lebih monoton gitu-gitu aja. Berangkatnya dari pagi, pulangnya malam. Karena kan kalau telemarketing kan itu kita harus standby. Jadi set itu sudah di telinga dari pagi jam 7 sampai jam 12, istirahat cuma 1 jam. Kemudian jam 1 sampai jam 6 sudah mulai on fire lagi, harus menghubungi nasabah melalui telepon gitu. Terkadang Sabtu pun kita masih masuk seperti itu. Makanya banyak banget menyita waktu pada saat saya bekerja di telemarketing itu gitu. Nah, pada saat saya memutuskan untuk resign dari telemarketing, saya melihat beberapa rekan saya yang memang sudah menjadi agent terlebih dahulu, cuman di salah satu perusahaan yang lain selain Manulife. Seperti itu. Betul. Oh, jadi Bapak melihat ada teman-teman Bapak yang sebelumnya sudah resign dan akhirnya masuk ya, Pak ya? Betul. Sebagai agen di Manulife. Nah, ada yang ngajak Bapak nggak sih, Pak? Atau Bapak cuman ya udahlah teman-teman kayaknya masuk agen Manulife kayaknya enak nih gitu, atau ada yang atasan saya sendiri Bapak sih gitu atau yang ngajak sih. Atasan di mana nih, Pak? Oke, saya atasan punya pada waktu di telemarketing atau di mana nih, Pak? Atasan itu artinya leader. Saya punya leader yang saat ini saya bekerja di Manulife, saya punya leader di Manulife. Nah, sebelumnya saya kenal oleh leader saya ini, di mana dia bekerja di Manulife terlebih dahulu. Beliau mengajak saya untuk join ke Manulife itu di tahun 2019, tapi tepatnya di bulan Juli ya, dari bulan Juli ya. 2 sampai 3 bulan yang lalu, 2 sampai 3 bulan sebelum saya join. Nah, pas di bulan Oktober, tepatnya tanggal 21 Oktober 2019, saya memutuskan untuk ikut bergabung dengan beliau. Awalnya sempat masih ragu sih sebenarnya masuk Manulife itu. Bisa nggak ya gitu kan, yang biasanya kerjanya melalui telepon, iya cuman jadi sudah disediakan database, saya tinggal telepon doang, tinggal closing melalui telepon dengan kata setuju, selesai gitu kan. Nah, sekarang saya ngerubah semuanya. Jadi harus telepon buat appointment, terus ketemu klien kayak gitu kan. Itu memang kan benar-benar harus dipikirkan ya. Iya. Sampai akhirnya jadi termotivasi ya, Pak ya. Awalnya sih sempat takut ya, Pak ya. Tapi akhirnya leader Bapak berhasil meyakinkan ya, Pak ya. Semua ketakutan Bapak itu akhirnya membuat Bapak bisa akhirnya bergabung ke Manulife gitu ya, Pak ya. Ya, terbayar sih sebenarnya. Terus gini, Pak. Terbayar ya, Pak. Pertama kali Bapak join nih, Pak, jadi agen di Manulife nih, Pak. Masih ingat nggak, Pak? Waktu itu mendapatkan nasabah pertama kali di Manulife. Dan setelah itu pencapaian apa nih yang Bapak raih? Oh, ingat banget itu karena itu yang saya nggak bisa pernah lupakan ya maksudnya. Gimana tuh Pak ceritanya? Sebenarnya sedih sih, cuman kan saya nggak mau cerita yang sedih-sedih. Saya soalnya nggak dibayar sama stasiun televisi. Sedih yang dari pagi sampai malam.
Oke. Nah, jadi pada saat saya join di Manulife pertama kali, saya menghubungi beberapa nasabah. Ya. Saya bukan kerja sama sih sebenarnya. Saya punya teman di bidang lain, yaitu pemegang dari bidang kartu kredit gitu kan. Nah, saya menghubungi beliau. Akhirnya saya menghubungi beliau. Saya menghubungi data-data yang diberikan oleh beliau. Dari 50 data hanya 2 yang nyangkut. Yang di mana Oke. itu bisa saya kunjungin. Nah, tapi dari 2 itu menghasilkan 1 yang closing. Itu saya senang banget itu, saya Akhirnya girang. closing ya, Pak. Walaupun closing-nya cuma 730.000 waktu itu preminya tuh. Tapi saya nggak bisa tidur sampai besok pagi tuh. Luar biasa ya, Pak ya. Iya, halo Pak. Iya, oke. Nah, udah Iya. closing dari situ, nasabah yang saya closingin memberikan beberapa referensi ke teman-temannya yang lain. Sampai pada akhirnya teman-temannya pun ikut join ke Manulife gitu. Makanya dari situ mungkin saya bisa achieve ya di bulan ke-3 atau ke-4 di Manulife kalau tidak salah. Wah, luar biasa. Jadi ini bisa dibilang mematahkan bahwa kalau jadi agen asuransi itu bisa mendapatkan nasabah itu pertama kali adalah ring 1 atau keluarga. Ini Pak Soeharto ini enggak ya Pak ya? Malah bukan mendapatkan nasabah dari ring 1 bukan ya Pak ya? Enggak, bukan. Tapi dari luar ya Pak ya? Iya, karena saya berpikir semua yang ada di lingkungan saya itu adalah target saya gitu loh. Luar biasa Pak Soeharto. Lalu setelah Target yang saya gabung nih tawarin Pak. untuk Iya, iya. Lalu setelah itu ada pencapaian apa Pak yang Bapak raih nih Pak? Kalau mau dibilang sombong ya gimana ya? Karena kan harus diucapkan ya. Ya, di 4 Jadi bulan pertama saya langsung nih? dapat rookie ya, itu ke Bangkok. Wah, luar biasa. Ini ya Pak ya. Jadi hanya butuh waktu berapa Pak? 4 bulan. Waktu 3 bulan di 4 bulan bulan sudah mencapai untuk kontes rookie trip to Bangkok ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Jadi Pak, sekarang ini apa yang Bapak rasakan perbedaan nih antara bekerja sebagai karyawan di telemarketing dan sebagai agen asuransi di Manulife? Beda banget ya Pak ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan mungkin di pertengahan, kalau misalnya di telemarketing itu kan saya bekerjanya sesuai schedule-nya kantor ya. Jadi dari pagi sampai malam, dari pagi saya online sampai jam 12, saya baru istirahat, jam 1 mulai lagi sampai jam 6. Jadi semuanya udah konsepnya udah diatur sama perusahaan. Nah, kalau di Manulife ini saya lebih bisa mengatur waktu saya sendiri gitu loh. Lebih bisa mengatur waktu saya sendiri. Betul. Saya mau kumpul dengan teman-teman saya waktunya bisa, saya mau kumpul dengan keluarga saya waktunya juga bisa gitu. Atau mungkin saya mau liburan juga saya bisa nentuin waktunya, bisa di hari biasa bukan di hari libur justru malah. Seperti itu. Luar biasa. Jadi itu perbedaan ya Pak, waktu dan ditambah pastinya income ya Pak ya. Nah, boleh diceritakan nggak nih Pak, perbandingan income Bapak sewaktu di telemarketing dan sekarang setelah menjadi agen asuransi di Manulife. Itu bagaimana Pak? Beda ya. Jadi kalau misalnya kalau pada saat saya bekerja di kantor sebelumnya itu kan saya harus kerja full ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Kerja full. Libur paling hari Sabtu dan Minggu atau mungkin hari Minggu saja. Nah, sementara di Manulife ini saya tidak kerja full. Mungkin dalam 1 minggu saya hanya kerja 2 hari misalnya, katakanlah gitu ya. Nah, itu saya closing misalnya. Di minggu kedua juga sama seperti itu. Jadi lebih achievement-nya hampir sama, cuman lebih besaran di Manulife, tapi waktunya lebih banyak kita di Manulife, waktunya lebih banyak kita nggak sia-sia gitu loh. Manulife ya Pak. Boleh berbagi ke kita nggak nih Pak, income tertinggi yang pernah Bapak dapatkan
sewaktu di Manulife dan pada waktu sebagai telemarketing, Pak? Berapa ya? DP Gimana, mobil Pak? HRV ya? Waduh, DP mobil HRV itu di Manulife, Pak, income di Manulife. Berarti Iya. kalau DP itu Tapi kan kalau HRV HRV kan nggak harga bisa nih di bawah 25 juta. Nah, berarti di atasnya gitu. iya, berarti mungkin hampir 40 jutaan ya, Pak ya, income-nya ya, Pak ya. Wah, Bapak jangan-jangan ngelihat nih ya, ini saya. Aduh, luar biasa ya, Pak ya. Nah, lalu Pak, setelah Bapak bergabung nih Pak, sudah kurang lebih hampir 12 bulan ya Pak ya. Plan-nya Bapak nih, rencana Bapak ke depannya seperti apa Pak? Dan bagaimana ini di program Next ini yang Bapak rasakan seperti apa Pak? Kalau di sini di Manulife pada saat saya masuk, saya bergabung memang di program Next. Nah, ini lebih diajarkan ya Pak ya caranya. Pada saat saya sebelumnya di dunia telemarketing tidak tahu bagaimana caranya saya bertatap muka dengan klien saya saat ini, itu di program Next ini saya diajarkan lebih gimana caranya kita bicara dengan nasabah dalam bentuk bahasa tubuh secara langsung, ya kan? Terus gimana caranya kita menjual branding diri kita yang tadinya kita yang bisa dilihat sama orang bahwa dia bisa menitipkan dia bisa percaya bahwa dia menitipkan uang ke kita seperti itu. Diajarin pokoknya di program Next ini yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu semuanya. Oke. Ada apa lagi tuh Pak di program Next nih selain tadi yang Bapak dapatkan kayak training, apa perbedaannya lagi Pak? Itu yang bikin beda. Kalau di mana-mana kan agent asuransi, yang saya tahu dia nggak mendapatkan allowance ya Pak ya. Nah kalau di sini selain saya dapat komisi, saya dibayar lagi oleh Manulife dengan allowance-nya gitu loh Pak. Dari achievement saya. Saya ambil contoh misalnya gini, saya closing pertama kali nih Pak, saya closing waktu itu 700.000 dan 800.000 dengan total premi saya 1.500.000 dua nasabah. Ya. Jadi yang dibayar itu bukan komisi saya senilai 350.000 saja, melainkan saya dikasih lagi 3 juta oleh Manulife. Wow, luar biasa. Nah itu yang bikin saya semangat di bulan itu kedua, perbedaannya ya Pak? bulan keempat sampai bulan ke-12. Ada allowance ya Pak ya? Jadi program Next ini sangat membantu Bapak ataupun nanti calon-calon yang ingin masuk ke Next bahwa ada program allowance yang membantu dalam hal transisi ketika waktu Pak Suwarto ini berpindah dari telemarketing lalu menjadi agen ya Pak ya? Oh iya, jadi Manulife sangat mensupport itu ya Pak? Mulai dari trainingnya yang sangat terstruktur, lalu ada lagi allowance yang membantu Bapak untuk mengembangkan bisnis Bapak ya Pak ya. Transisi perpindahan waktu Bapak pindah ya Pak ya. Wah luar biasa sekali. Nah pastinya Pak, di balik keberhasilan Bapak nih, kan ada peran leader nih yang tadi Bapak bilang, yang ngajak-ngajak Bapak nih, ya kan, yang tadinya Bapak sempat ragu, akhirnya terbayarkan. Nah ini peran leader nih menurut Bapak gimana nih Pak? Peran leader Bapak nih. Kalau peran leader itu sangat membantu sekali ya buat saya ya, terutama leader saya yang satu ini ya. Walaupun ya leader itu kan banyak ya Pak ya yang bikin kita nyaman, yang mungkin yang tidak dengan sehati sama kita gitu ya. Jujur ini leader saya yang sangat baik banget, Ibu Eka ini ya, Ibu Eka Weku ini ya. Nah, jadi pada saat saya mungkin down, saya selalu diberikan motivasi. Ya, dimotivasinya ya biasa, diingetin Pak. Mungkin dia suruh ke kantor gitu, tujuannya ke kantor supaya saya lebih bersemangat, terus dapat lagi feel-nya gitu ya. Apalagi pada saat pandemi seperti ini ya Pak ya, banyak mungkin beberapa klien yang memang nggak mau ketemu karena COVID ya Pak gitu. Tapi saya selalu bilang ke klien bahwa pada saat saya mau ketemu ibu atau bapak, saya selalu tes rapid atau mungkin swab biar dia tahu, oh iya berarti dia peduli sama diri dia, berarti dia peduli sama orang yang akan dia tawarkan. Gitu. Makanya kenapa mereka pada mau ketemu akhirnya. Jadi Ibu Eka ini selalu memotivasi sih sebenarnya, selalu mengingatkan pada saat saya lagi Bapak ya Pak. Iya. Jadi sangat berperan dan selalu mengingatkan Bapak untuk melakukan aktivitas ya Pak ya, untuk menjaga itu ya Pak ya.
Betul Pak Probo. Iya, betul. Nanti kita kenalan ya Pak ya sama leader Bapak ya. Kayaknya luar biasa nih Pak leader Bapak. Setelah Aduh, ini ya kenalan, Pak. pokoknya Lalu nggak terakhir, nyesel deh. nggak nyesel ya Pak ya? Nah, oke. Nggak nyesel Jadi kenalan sama terakhir dia. nih Pak Yang Suwarto. bagi yang Ya, single ya. terakhir nih Pak Suwarto. Bagi yang single. Oke, setelah ini kita akan ngobrol dengan leader Bapak ya. Nah, terakhir nih Pak Suwarto, apa yang ingin Bapak sampaikan nih kepada calon-calon atau peserta EBOS hari ini nih Pak? Apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Ya siap-siap aja. Maksudnya persiapkan diri untuk masuk ke kita. Untuk masuk menjadi rekrut luar biasa. di Manulife gitu ya. Saya sudah persiap. Ya karena pada saat saya masuk, saya hanya ngisi buku ini doang sama pedoman agent. Ya ini pedoman agent ini buku yang saya pelajari pada saat saya pertama kali join ke Manulife gitu yang saya pelajari. Yang namanya yang tadi Bapak Probo bilang ada allowance-nya segala macam, terus jam kerjanya seperti apa. Saya tertarik ya karena itu masalah waktu yang tidak terbatas, saya bisa kemana-mana di Manulife ini gitu. Pesannya pada saat kalian memutuskan untuk join ke sini, jangan pernah takut, gitu, jangan pernah ragu, gitu. Yang penting kalau misalnya sudah ada kemauan, ya lakukan gitu loh. Karena kalau yang namanya skill, misalnya kalian nggak punya skill, kawan-kawan aku semuanya nih, kalau kalian nggak punya skill untuk jualan atau mungkin passion, ini bukan passion atau mungkin skill, tapi kalau skill kan bisa diajarin di sini nanti. Masalah produk mah ya kan. Tapi kemauannya aja nih, kalau kemauannya udah ada, itu pasti sukses di Manulife. Yakin deh. Yakin ya Pak ya. Jadi selalu belajar, jangan takut tidak bisa ya Pak ya. Iya, betul. Betul ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak Suwarto. Nah sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol nih, bincang-bincang sama leadernya Bapak nih. Sepertinya sudah hadir juga ya Pak ya. Sudah ada di situ ya Pak ya? Halo Pak Suwarto. Nah, boleh kita berbincang dengan leader Bapak? Ya, langsung berdua aja di situ. Luar biasa ini dia. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Ibu. Pagi. Nah, ini kita boleh perkenalan dulu nih Bu. Kalau nggak kenal kan maka nggak sayang nih. Nah, ini leader yang tadi katanya Pak Suwarto nih luar biasa sekali. Boleh Ibu? Ya, sebelumnya selamat pagi Bapak-bapak, Ibu semua, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Eka Wijaweku, saat ini sebagai manajer Jakarta Bima Sakti. Itu sih Pak Probo ya, perkenalannya. Iya. Ini salah satu agent saya yang cantik ya. Nah, ini salah satu agent saya. Luar biasa ya. Iya. Malu namanya sales, jadi kadang-kadang agak gitu ya. Yang sejati. Jadi ya ini salah satu agent saya yang dulu kita rekrut melalui program PIDP awalnya, sekarang sudah berubah menjadi Next, betul. Oke, program Next ya Bu ya. Nah, jadi nih Bu, kita ingin tahu semua nih Bu. Ibu sebagai leader nih, apa yang Ibu lakukan dalam mensupervisi atau memonitoring Pak Suwarto serta agen-agen lainnya Ibu yang ada di dalam program Next nih, supaya mereka tuh mencapai target dan akhirnya bisa meraih impian-impian mereka nih. Apa sih Bu yang Ibu lakukan? Ya, sebenarnya betul. Kalau bahasanya Next ini adalah program yang menurut saya luar biasa, keren banget gitu ya untuk agent-agent yang mungkin bingung gitu ya masuk di asuransi atau mungkin belum punya pengalaman, nggak bisa jualan, takut ditolak, atau mungkin ada pengalaman sebelumnya tapi mau coba ragu-ragu, nggak usah khawatir. Nah ini program keren banget gitu ya, karena ini menjawab tentang bahwa sukses di asuransi itu nggak usah khawatir karena ada sistem yang mendevelop teman-teman untuk menjadi itu dan melakukan akselerasi, maksudnya percepatan. Jadi ini kelasnya pun tadi dibilang ya Pak Bona, Pak Suwarto aja di 3 bulan pertama aja dia udah dapat rumah Bangkok. Gitu. Sudah bisa meraih ya. Sebenarnya betul. Itu cepat banget ya waktu 3 bulan ya beradaptasinya gitu. Nah, kenapa? Karena salah satu halnya adalah dia masuk di program Next ini, Pak. Jadi saya pun sebagai leader hanya mengingatkan aja fungsinya. Gitu. Mengingatkan ya Bu ya. Betul. Agak bawel dikit ya Bu ya. Gak bawel udah.
Bawel aja Pak. Nah, lalu nih Bu, keuntungannya Bu, benefitnya nih untuk Ibu atau untuk para leader-leader yang lain dalam hal merekrut melalui program Next ini. Boleh nggak Ibu share sedikit aja? Apa Bu benefitnya Bu? Ya, betul. Nah, saya selalu bilang buat teman-teman yang mau masuk di bisnis ini, ayo masuk gitu. Kapan lagi gitu ya. Kita punya bisnis yang satu tanpa modal, gitu kan. Masuk ke dunia ini kalau kita mau jadi entrepreneur, kita butuh tempat, kita butuh karyawan, kita butuh modal. Gitu. Apalagi buat teman-teman yang masih milenial ini sebenarnya cocok banget. Bisnis tanpa modal. Kedua adalah bisnis yang tadi juga dibilang tanpa resiko. Malah di saat pandemi ini resikonya nggak ada sama sekali, zero risiko, zero risk, gitu. Tapi high profit. Kenapa saya bilang high profit? Orang sekarang banyak loh yang akhirnya open mind, betul open mind terhadap asuransi, untuk kartu kesehatan, untuk jiwa, ngomongin unit link tentang investasi, nah kayak gitu. Jadi ketertarikan orang sekarang makin kuat dengan adanya pandemi. Jadi dan bahkan nggak ada bahasanya banyak perusahaan yang melakukan layoff, tapi kita melakukan rekrut. Ya kan? Wow, bukti luar bahwa biasa. bisnis ini betul bisnis ini tahan terhadap resiko apapun. Dan kedua bicara ini punya peluang untuk melakukan akselerasi karir atau percepatan secara karir dan percepatan income yang tadi saya bilang. Mungkin tadi Mas Bona, Pak Suwarto sudah kerja berapa puluh tahun, tapi untuk dapat income di atas digit itu susah. Atau mungkin kita saat ini masih sebagai karyawan untuk punya income di atas 2 itu susah banget gitu ya, harus berapa kali promosi, harus ganti tahun berapa tahun gitu ya Pak. Nah tapi di bisnis ini tadi sudah cerita dari Pak Suwarto sendiri, untuk punya income 2 digit itu nggak harus bertahun-tahun, bahkan di 3 bulan pertamanya aja dia udah bisa menghasilkan income 2 digit gitu Pak. Jadi sebenarnya bisnis ini kita diarahkan, di-develop gitu ya, untuk gimana caranya untuk masuk ke dunia bisnis ini dengan mudah dan dengan, kalau bahasanya tujuannya pasti closing ya. Tujuan bisnisnya sebenarnya mendapatkan klien. Nah, itu diajarkan caranya. Jadi nggak langsung cuma dapat kode agent, habis itu udahlah cari aja ring satunya, jualan aja. Nah, kamu tawarin gini produknya enggak, tapi kita diajarin cara produknya pasti. Kalau ada keberatan kayak gimana jawabnya. Bahkan sampai grupnya kita di sini diajarin develop. Karena kita diarahkan menjadi profesional financial advisor, seperti itu. Bedanya itu loh Pak. Bedanya itu ya, luar biasa, banyak sekali ya bedanya ya. Banyak. Terasa sekali ya Bu ya. Betul. Banyak ya. Aduh, ini sebetulnya masih pengen ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang nih dengan Pak Suwarto dan Ibu Eka, tetapi waktu juga yang sepertinya harus memisahkan kita. Jadi terakhir Bu, sedikit aja pesan Ibu nih, pesan Ibu untuk para peserta hari ini Bu. Apa Bu kira-kira Bu? Pesannya buat teman-teman kita semua. Sedikit aja, Bu. Ya, jadi bisnis ini adalah bisnis yang mudah diduplikasi. Atau banyak orang-orang yang ada lahir dari bisnis. Jadi kalau bisnisnya banyak yang sukses, berarti gampang diduplikasi. Nah, kalau gampang, kenapa kita nggak masuk ke bisnis ini? Kita nggak coba. Kan nggak ada salahnya. Betul. Karena 1000 kesuksesan tidak akan berhasil tanpa satu langkah sukses. Wah, luar biasa sekali. 1000 jadi kesuksesan tidak akan berhasil ya tanpa satu langkah. Betul. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba atau memulainya ya Bu ya. Yes, betul sekali. Oke, baik. Pak Suwarto, Ibu Eka, senang sekali bisa berbincang-bincang, berbagi ilmunya, berbagi pengalaman. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita karena sudah hampir jam 12. Jadi terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan bertemu di acara EBOS selanjutnya ya Bu ya, Pak. Ya. Halo. Ya. Sukses ya, buat semua. Pak Suwarto, Ibu Eka. Ya, keep productive, stay healthy. Big applause buat Bapak dan Ibu Eka. Pak Suwarto dan Bu Eka, terima kasih. Oke, Pagi. Saya kembalikan kepada Pak Biondi untuk sesi selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Purbo, Bapak Suwarto dan Ibu Eka, sharing yang sangat luar biasa, sangat memotivasi kita juga dan inspirasi kita. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan masuk di sesi penjelasan program Next. Tapi sebelumnya perlu saya ingatkan kembali jika ada pertanyaan yang tanyakan kepada Pak Suwarto atau Bapak Ibu atau Ibu Eka, Bapak Ibu bisa bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat.
Nanti Bapak Soeharto atau Pak Probo yang akan menjawab di akhir sesi. Ya, baik Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan masuk di sesi penjelasan mengenai program Next. Untuk itu saya akan berikan kepada Bapak Harman. Ya, Bapak Harman ini juga salah satu premium agency spesialis kita di Manulife yang akan menjelaskan mengenai program Next ini. Ya, silakan Bapak Harman. Ya, selamat siang. Thank you Pak Biodi atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu. Tadi mungkin kita sering mendengar kata-kata next. Nah, di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu. Apa itu Next? Jadi Next ini adalah suatu program, mungkin program yang terbaik saat ini yang ada di industri asuransi Bapak Ibu. Next adalah kepanjangan dari New Experience and Extraordinary Talent. Sebuah program untuk merekrut talent-talent terbaik berpengalaman untuk dibentuk menjadi agent profesional Manulife dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi di sini Bapak Ibu akan dibimbing supaya dapat menjadi agent-agent handal dan agent-agent sukses bersama Manulife Indonesia. Bapak Ibu, Manulife memberikan lebih dari sekedar janji, Bapak Ibu. Komitmen pembayaran klaim di tahun lalu, Bapak Ibu, total 5,5 triliun satu tahun. Jika kita hitung per hari, yaitu 15 miliar. Kemudian kalau kita lihat per jam, 626 juta, Bapak Ibu, per jam. Jadi kita mendengarkan acara IBOS ini 1 jam, kira-kira dana yang dikeluarkan Manulife 626 juta, Bapak Ibu. Kemudian Manulife Indonesia telah menyetujui klaim untuk satu nasabah dengan total klaim sebesar $4 juta, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kurs tahun lalu sekitar kursnya 14.000, berarti Manulife telah membayarkan total klaim sekitar 56 untuk satu nasabah loyal Manulife ini, Bapak Ibu. Kemudian Manulife telah membayarkan klaim terkait COVID-19 senilai 54 miliar, Bapak Ibu, hingga 9 November 2020. Kemudian di sini, nasabah Manulife Indonesia telah menerima pembayaran klaim dan manfaat sebesar total 697 miliar 591 juta selama periode Januari sampai dengan Oktober 2020. Di sini membuktikan ya Bapak Ibu bahwa Manulife memberikan lebih dari sekedar janji. Ya, berikut adalah next ambassador kita, Ibu Dian Marta Pramesya, BD, Business Director dari GA Mulia Putri, Bapak Ibu. Beliau join di Desember 2018, kemudian berhasil promosi dari level UM to Branch Manager di Oktober 2019, hanya dalam waktu 10 tahun, Bapak Ibu. Kemudian sudah bisa berhasil promosi. Memecahkan rekor yang pernah ada 10 bulan. Manulife. Biasanya rata-rata untuk promosi di level UM ke BM itu sekitar 3 sampai 5 tahun, Bapak Ibu. Namun beliau sudah berhasil memecahkan rekor hanya dalam waktu 10 bulan. Dan berhasil mencapai posisi TOT di 2019 dan MDRT di Maret 2020, Bapak Ibu. Kami juga sangat berharap Bapak Ibu yang bergabung dalam program Next Manulife ini dapat menjadi next Ibu Dian Marta berikutnya sukses bersama Manulife Indonesia. Ya, Bapak Ibu, ini adalah program yang diberikan oleh Manulife yang membuat program kita berbeda dengan industri asuransi yang lain. Ini adalah program yang pertama di industri asuransi, program Connecting the Dot, yang memberikan program selama 4 tahun. Jadi di sini Bapak Ibu, kita ada namanya level FA, 12 bulan pertama. Jika Bapak Ibu sukses mencapai target, maka Bapak Ibu dapat promosi ke level unit manager. Dan kemudian 12 bulan berikutnya, Bapak Ibu mencapai target, dan mencapai target promosi, dapat melanjutkan ke posisi branch manager. Kemudian 12 bulan berikutnya, jika Bapak Ibu mencapai target lagi, maka promosi ke posisi district manager Bapak Ibu. Jadi dalam waktu 4 tahun, Bapak Ibu sudah bisa mencapai level tertinggi di agensi Manulife Indonesia. Ya, Bapak Ibu, ini adalah program yang diberikan, program bimbingan yang diberikan Manulife Indonesia untuk agen-agen baru kita, Bapak Ibu. Kita
sebut dengan nama 18 modul program 90 Days Snack. Ini yang mungkin tidak ada di program seperti ini, yang mungkin tidak ada di industri asuransi lain, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dibekali dengan 8 sesi sales skill, 7 topik insurance, diantaranya berisi basic insurance, basic investment, education plan, health plan, pension plan, legacy program syariah, dan 3 topik soft skill yang isinya grooming dan personal branding, kemudian ada social media, dan kemudian ada insurance sales idea. Bapak Ibu, seperti kita ketahui saat ini adalah kondisi pandemi, kondisi new normal, di mana kita beralih ke era digital. Jadi di sini Manulife memberikan bimbingan berupa program sosial media, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana caranya Bapak Ibu untuk beriklan atau menggunakan media sosial untuk membantu penjualan maupun personal branding Bapak Ibu. Ini adalah contoh kelas comprehensive development program Bapak Ibu sebelum pandemi. Namun saat ini selama masa pandemi, pertemuan kelas ditiadakan dan diganti dengan pertemuan melalui Zoom meeting Bapak Ibu. Jadi pertemuan ini dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 10 sampai 11.30. Selama 1,5 bulan Bapak Ibu. Selama 1,5 bulan Bapak Ibu akan dibekali oleh 8 session skill role play, 6 topik insurance, dan 4 topik administrasi. Kemudian selanjutnya di bulan kedua dan sampai dengan bulan 12, Bapak Ibu cukup wajib hadir 1 kali untuk workshop Bapak Ibu. Dan di hari Senin dan Jumat, Bapak Ibu melakukan activity dengan leader Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu juga diwajibkan untuk mengimplementasikan STEP program. Apakah itu STEP? STEP adalah kepanjangan dari Success Truth Excellent Program, Bapak Ibu. Suatu program monitoring untuk memaksimalkan produktivitas Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dapat mencapai target Bapak Ibu pribadi, maupun target yang diberikan oleh perusahaan. Sampai akhir tahun 2020, sampai Desember bulan depan, Bapak Ibu, peserta yang tergabung dalam STEP program akan diadakan undian mobil untuk agen-agen tersebut, Bapak Ibu. Jadi Manulife bukan hanya memberikan hadiah untuk nasabah, tetapi agen-agen yang produktif juga bisa memperoleh 1 unit mobil, Bapak Ibu, sampai dengan akhir 2020. Oke, ini adalah profil kandidat yang bisa masuk dalam program Next, usia minimal 23-40 tahun, pendidikan minimal diploma, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, dan memiliki kemampuan soft skill, communication skill, dan potensial market. Jika Bapak Ibu memenuhi kualifikasi berikut, Bapak Ibu dapat melanjutkan interview dengan pihak manajemen Manulife. Bapak Ibu, untuk program di Next ini, Manulife memberikan batasan Bapak Ibu, ada limitnya, tiap bulan sekitar 30-40 kandidat Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu memang berminat dan tertarik untuk join di program Next, Bapak Ibu setelah acara ini segera menghubungi leader masing-masing Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target dan allowance yang diberikan oleh Manulife Indonesia. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk Manulife Indonesia memberikan 3 level, yaitu level FA standar, kemudian ada FA premium, dan FA premium plus. Untuk FA standar diberikan allowance senilai 3 juta per bulan, Bapak Ibu. Jadi ada tambahan selain komisi. Allowance ini mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk support biaya operasional Bapak Ibu, untuk biaya transportasi, biaya internet Bapak Ibu. Jadi berapa sih target yang harus dicapai Bapak Ibu supaya bisa memperoleh tambahan allowance 3 juta per bulan? Bapak Ibu cukup mencapai target IPI 18 juta per bulan, Bapak Ibu. 18 juta per bulan ini jika dibagi per bulan, premi bulanan Bapak Ibu cukup mencari 1,5 juta premi bulanan Bapak Ibu. Premi ini boleh dari 1 nasabah langsung atau dari beberapa nasabah. Kemudian Bapak Ibu juga wajib untuk memenuhi absensi kelas 90 days di hari Selasa, Rabu, Kamis tadi, minimal 80% kehadiran per bulan, kemudian ada persistensi 85% per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan allowance 3 juta per bulan. Kemudian untuk posisi FA Premium, Manulife memberikan tambahan allowance senilai 6 juta per bulan,
Berapa target yang harus dipenuhi? Yaitu 36 juta per bulan, Bapak Ibu. Untuk premi tahunan, jika premi bulanan cukup 3 juta premi bulanan yang Bapak Ibu peroleh, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan allowance 6 juta per bulan. Kemudian untuk posisi selanjutnya yaitu FA Premium Plus. Bapak Ibu akan mendapatkan allowance tambahan 9 juta per bulan dengan target 54 juta per bulan. Jika premi bulanan, maka Bapak Ibu cukup mencari 4,5 juta nasabah premi bulanan. Ya, ini Bapak Ibu target yang tadi saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu harus memenuhi 4 target berikut, yaitu target EPI, kemudian target FYP 100%, kemudian target absensi 80%, dan persistensi 85%. Variable income. Variable income seperti apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan di Manulife Indonesia? Paling besar adalah di gambar yang hijau ini, Bapak Ibu, yaitu komisi, first year's commission. Untuk komisi di Manulife range yaitu 10-30% komisi terbesar, Bapak Ibu, dari premi. Kemudian masih ada bonus-bonus lagi, Bapak Ibu, di warna merah, biru, dan warna abu-abu, yaitu monthly performance bonus, kemudian ada monthly active bonus, ada bonus kuartalan, dan agent referral bonus, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masih mendapatkan yang di kuning ini, yaitu monthly allowance tambahan karena Bapak Ibu bergabung dalam program Next. Kemudian di tahun kedua, Bapak Ibu, inilah hebatnya bisnis asuransi. Di tahun kedua, Bapak Ibu masih mendapatkan komisi dari pencapaian di tahun pertama, yaitu renewal year commission, Bapak Ibu. Kemudian masih ada lagi monthly referral bonus. Ya, ini contoh perhitungan secara persentase, Bapak Ibu. Jadi, di tahun pertama, untuk premi produk terbesar, yaitu 30%, Bapak Ibu akan mendapatkan komisi 30%, kemudian tambahan bonus-bonus yang diberikan oleh Manulife, yaitu berwarna merah, monthly performance bonus 55%, quarterly bonus 22%, monthly active bonus 13,75%. Tiga bonus ini jika ditotalkan, yaitu 90,75%, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, total komisi dan bonus yang didapatkan 30% dari komisi, kemudian bonus 90,75% dari komisi yang diperoleh Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu total di tahun pertama mendapatkan komisi 57,225%, Bapak Ibu. Oke, ini contoh perhitungan secara real, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu dapat menghasilkan premi tahunan 36 juta, total komisi first year's commission 30%, yaitu 10,8 juta. Kemudian bonus-bonus, 3 bonus tadi, kalau di total, jumlahnya 9,8 juta. Jadi total komisi plus bonus yang Bapak Ibu dapatkan senilai 20,6 juta, Bapak Ibu. Namun, jangan lupa, kita masih ada lagi tambahan allowance, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tergabung dalam program Next. Untuk target premi 36 juta, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan allowance tambahan 6 juta dari Manulife. Jadi total komisi, bonus, dan allowance yaitu 26,6 juta. Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh perhitungan jika Bapak Ibu secara konsisten mendapatkan premi dengan cara bayar bulanan 3 juta per bulan. Jadi total komisi yang Bapak Ibu dapatkan di bulan pertama 900.000, Bapak Ibu. Plus tambahan allowance dari Manulife 6 juta. Jadi total 6.900.000. Di bulan ke-12, Bapak Ibu, total komisi 10,8 juta ditambah dengan allowance. Jadi totalnya 16,8 juta. Dan di bulan ke-24, total komisi 18 juta ditambahkan lagi dengan allowance 6 juta, Bapak Ibu. Jadi ini hebatnya bisnis asuransi, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup perlu konsisten supaya dapat sukses di bisnis asuransi. Oke, bagaimana caranya untuk tergabung dalam program Next Manulife? Bapak Ibu bisa menanyakan ke leader masing-masing setelah acara ini selesai untuk mengisi beberapa dokumen. Kemudian ada sesi interview dengan leader dan manajemen. Kemudian sesi onboarding training atau AAJI license, Bapak Ibu. Ya, syarat
syarat ini berikut, yaitu CV, kemudian ijazah, minimum diploma Bapak Ibu. Kemudian ada pop screen adalah survei singkat yang wajib diisi dari pihak Manulife, kemudian form interview dan surat resign. Surat resign diperlukan jika sebelumnya Bapak Ibu dari industri asuransi wajib melampirkan surat resign dan juga melampirkan pack layering. Khusus untuk posisi leader perlu melampirkan struktur tim, slip gaji, atau SPT tahunan, atau rekening koran 3 bulan terakhir, Bapak Ibu. Oke, itu saja presentasi dari saya mengenai program Next, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu dapat bertanya mengisi kolom chat, Bapak Ibu. Thank you, Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke Pak Biondi. Silakan Pak Biondi. Terima kasih Bapak Harman. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan terkait program Next dari Bapak Harman. Program yang sangat luar biasa, bisa untuk dan bisnis di Manulife bersama bisnis Bapak Ibu di Manulife Indonesia. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi tanya jawab seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Bapak Ibu bisa ajukan pertanyaan di kolom chat terkait program Next atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ya, silakan jika ada pertanyaan Bapak bisa di kolom chat. Saya akan cek. Ya, ada pertanyaan untuk Bapak Suwarto. Bapak Suwarto? Pak Suwarto? Pak? Halo? Iya, Pak Biondi. Ya, Pak Suwarto ada pertanyaan untuk Bapak nih. Pak Suwarto, target yang diberikan mudah dicapai tiap bulannya. Saat corona saat ini bagaimana cara bertemu dengan nasabah, Pak? Itu pertanyaan dari Justinus dari Jakarta. Oke, saya jawab. Ya. Pada saat pandemi seperti ini justru malah peluang saya lebih bicara masalah peluang closing itu lebih bagus ya, karena Manulife juga memberikan konsep di mana konsep program penjualan tanpa tatap muka seperti itu. Seperti kemarin saya closing nasabah Medan, saya hanya telepon dia melalui telepon, kemudian saya visi beliau, ya udah pada saat dia oke, setuju, tinggal kirim dokumen aja lengkap. Visi itu video call maksudnya Pak ya? Iya, video call. Video call ya. Disingkatnya jadi visi ya Pak Biondi. Ya. Oke. Semoga itu bisa terjawab ya untuk Justinus di Jakarta. Ada lagi pertanyaan ini, mungkin rekan-rekan semua bisa menjawab. Bagaimana cara meyakinkan teman-teman baru ex-employee bahwa Next ini benar-benar menjadi bisnis yang menjanjikan bagi mereka? Ya, bisa dijawab mungkin Pak Probo, Pak Harman, atau Pak Suwarto, silakan. Ini Bu Eka ini yang bisa menjawab nih, karena kan saya direkrut oleh Bu Eka nih. Oke, jadi dia pintar nih kalau untuk rekrut nih. Bu Eka bisa menjawab, tolong. Iya, Bu Eka nih. Ya, kalau bicara buat teman yang di karyawan, ini opportunity. Kalau di karyawan kan itu bicara hal yang kadang-kadang kita juga merasa bosan dengan apa yang kita kerjakan gitu, dengan effort yang dilakukan besar tapi hasilnya kecil. Nah, saya sih selalu bilang kalau yang lagi sekarang pada saat karyawan, kamu mau coba nggak sih yang effortnya kecil, hal yang ya, pekerjaan yang kamu lakukan effortnya kecil tapi hasilnya besar. Kalau mau coba, ayo join, gitu. Jadi itu sih, dicoba aja. Toh saat ini mungkin kalau masih belum yakin ya boleh tetap menjalankan gitu ya. Karena kita ada program yang double job atau gitu. Tapi saya bilang kalau bicara fokus, apapun yang kita lakukan secara fokus pasti kita akan sukses. Bedanya gini kok Pak, konsep berpikirnya gini. Pada saat kita karyawan, misalkan kita punya gaji pokok, contoh taruhlah 7 juta atau 5 juta lah, gampang. Misalnya nyebut angka aja lah, UMR. 5 juta dengan kita bekerja, ada jam kantor kan, dari jam 9 sampai jam 5 sore nih kita pulang. Setiap bulan, pasti kita akan dapat segitu kan? Pasti dong.
ya kan? Kalau mau dapat lebih kita harus overtime. Bahasanya mungkin seperti itu. Kalau ada bonus-bonus tambahan ya kurang lebih totalnya di bawah 10 juta. Nah, sama aja sebenarnya, cuman ini beda aja, beda untuk melakukan day to day-nya. Karena saya bilang, kalau kamu juga bekerja dengan sama dengan apa yang kamu lakukan sebagai karyawan dulunya, tapi bahasanya saya boleh ganti nggak? Beraktivitas dari jam 9 sampai jam 5, sama dengan seperti yang kamu lakukan di pekerjaan sebelumnya, saya yakin kamu pasti bisa punya income lebih dari apa yang saat ini kamu dapatkan di atas angka 5 juta. Karena tadi ya dengan target 1,5 setiap bulan kamu bisa dapat 3 juta, apalagi dengan komisi total dan yang lain-lain, bahkan biasanya rata-rata di Next ini di bulan ketiga itu atau di bulan keempat mereka sudah punya allowance, total allowance bersihnya, komisi bonus, allowance dan yang lain-lain, TKP-nya itu bisa di atas angka 5 juta, Pak Biondi. Ya. Gitu. Nah, makanya ada program Next ini, memanage aktivitas buat teman-teman semua biar tersistematis gitu, sama kayak kita dulu kerja karyawan jam 9 sampai jam 5, tapi ini bicaranya aktivitinya mau nelfon nasabah, mau presentasi, mau WA-WA-an sama customer gitu, tapi itu dalam bentuk aktivitas. Bisa dilakukan di luar kantor, bisa dilakukan di dalam kantor, bisa dilakukan juga di rumah di masa pandemi ini. Intinya aktivitas. Saya yakin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini menjadi karyawan yang sama jam kerja jam 9 sampai jam 5, cuman di switch aja ya jam 9 sampai jam 5-nya dalam aktivitas bisnis ya, asuransi, saya yakin income-nya lebih dari bapak-bapak, ibu-ibu rasakan saat ini sebagai karyawan. Itu Pak Biondi, kita jamin. Ya, terima kasih Bu Ika. Berarti di saat pandemi ini tidak menutup kemungkinan untuk sukses di asuransi ya Bu ya, dan Betul. Dan itu tergantung aktivitas kita. Semakin kita aktif, semakin kita dapat penghasilan yang luar biasa ya Bu ya. Iya, karena kan kita kerja juga sama dari jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Oke. Ya, semoga bisa membantu menjawab dari pertanyaan Bapak Wismar Nainggolan. Ada lagi pertanyaan. Oh, nih Pak Justinus juga. Pak Biondi. Ya. Pak Biondi. Sudah Ada pertanyaan sedikit, Pak. Ya. Satu pertanyaan untuk Pak Harman. Oke. Pak Harman, bagaimana jenjang karir di program Next ini, Pak? Apakah jenjang karirnya menjanjikan? Bagaimana kita bisa promosi? Apakah itu membutuhkan waktu yang sebentar atau harus lama? Atau bagaimana, Pak, jenjang karirnya, Pak? Bisa nggak kita kayak 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan itu kita bisa promosi, Pak? Oke, Pak Prabowo. Thank you, Bapak Ibu. Saya akan membantu menjawab. Jadi di program Next, Bapak Ibu, kita program selama 12 bulan. Namun, Bapak Ibu, jika target yang diberikan selama 12 bulan itu, Bapak Ibu dapat mencapai hanya dalam waktu 6 bulan, maka Bapak Ibu sudah dapat melakukan atau promosi ke level jenjang yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Jadi 6 bulan Bapak Ibu sudah bisa promosi. Itulah kehebatannya di program Next. Kemudian saya tadi juga ada sedikit mau menambahkan, Pak Prabowo, untuk mungkin gimana Pak? Bapak Ibu yang saat ini sebagai karyawan masih juga bimbang, masih 50-50 lah istilahnya. Saya mau join atau enggak ini di program Manulife. Bapak Ibu, Manulife juga ada yang namanya program Next Probation, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat mendaftar dalam program Next ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu dulu. Jadi Bapak Ibu mencoba daftar, memenuhi persyaratan Next, Bapak Ibu daftar, kemudian setelah 2 bulan, Bapak Ibu sudah yakin, sudah memperoleh nasabah yang cukup, Bapak Ibu baru meninggalkan perusahaan untuk convert dan full time di program Next Manulife, Bapak Ibu. Di sini disediakan oleh Manulife, Bapak Ibu. Itu saja, Pak Prabowo. Terima kasih banyak Pak Harman. Jadi sangat menjanjikan ya Pak ya jenjang karirnya ya. Kita bisa melakukan promosi tanpa harus tunggu 2 tahun atau 5 tahun, 10 tahun, nggak perlu ya Pak. Seperti Ibu Dian tadi ini nih, bisa melakukan promosinya 10 bulan ya. 12 bulan udah langsung promote unit manager. Oke. Thank you. Thank you. Ya, balik kembali ke Pak Biondi. Silakan Pak. Pak Prabowo, apa masih bisa kita pertanyaannya masih waktunya sudah selesai. Sudah selesai ya. Jadi mohon maaf untuk yang lain jika memang ada pertanyaan selanjutnya bisa dihubungi masing-masing. Betul ya Pak Prabowo ya? Ya betul Pak. Bapak Ibu, kita sudah melewati sesi akhir dan sesaat lagi sesi BOS ini saya akhiri.
Tapi sebelumnya perlu saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan Manulife melalui program Next, silakan Bapak Ibu bisa diskusi kembali dengan leader pengundangnya untuk menyiapkan berkas-berkas apa dan langkah-langkah apa selanjutnya. Dan setelah ini saya akan share screen link komitmen untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama Manulife. Bapak Ibu bisa isi form tersebut, form komitmen tersebut di link nanti yang saya akan share. Bentar lagi saya akan share di akhir sesi acara ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Suwarto dan Ibu Eka. Pak Suwarto, Ibu Eka, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya dan sharing bersama kita di BOS hari ini. Dan untuk Bapak Ibu, ya, terima kasih Pak. Ya. Dan untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, kami dari tim Next Manulife Indonesia mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga Bapak Ibu bisa segera mengambil keputusan apa next step selanjutnya setelah mengikuti BOS hari ini. Akhir kata saya Biondi undur diri, jaga kesehatan, selamat beraktivitas, sukses untuk kita semua, dan terima kasih. Terima kasih. Thank you Bapak Ibu semua. Thank you. Terima kasih Pak Aris. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih Pak Thank you Aris. semua, Pak Suwarto, Bu Eka, Thank you, Pak Aris. para peserta BOS. Thank you. Ditunggu ya. Thank you semuanya. Thank you Bapak Ibu. Thank you. Sampai ketemu lagi. Put your flags up in the sky.